hilang. Sobat Ambyar, lagi-lagi kasus kekerasan terhadap anak terjadi dan kali ini menimpa salah satu anak dari seorang komedian di tanah air. Dan kita juga berharap ini akan menjadi kejadian yang terakhir dan jadi pembelajaran untuk siapapun yang memiliki buah hati tercinta ya. Di pagi-pagi Ambyar kita akan dengarkan ceritanya seperti apa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga intisarinya. Ini dia Isa Bajaj dan juga Aden Bajaj. Gimana sih? Tadi katanya diceritain tentang sedih, tapi pas masuk suruh joget-joget, sedihnya jadi hilang dong. Joget dulu. Iya, joget dulu jajari jai. Tahu nggak lagu barusan itu tidak sesedih pertanyaan Dewi Persik ketika kalian belum masuk. Dia bilang gini, Isa Aden, mereka suami istri. Gitu. Gue gak akan tanya malu lagi. Itu masa lalu. Kita teman yang lama udah hilang, nggak pernah ketemu. Bisa udah lama nggak kelihatan nih, akhirnya balik lagi. Kita penasaran nih apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kami juga turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga kondisi anak secara fisik dan juga mental bisa pulih. Tentu saja karena ini sangat mempengaruhi sekali ya. Tapi sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya duduk aja Mas Jemi, duduk aja. Nyangkut kalau duduk. Oh, nyangkut. Kalau mau rebahan di sini enggak? Iya nggak apa-apa ya. Kita mau kasih lihat dulu ini cerita dari anaknya Isa Bajaj yang mengalami kekerasan. Silakan Mas. Oh, boleh duduk. Geger. Sahabat Ambyar, beberapa waktu lalu, komedian Isa Bajaj menceritakan kondisi putri tercintanya yang diduga mengalami kekerasan. Kabarnya, alat vital buah hati tercinta Isa ditendang oleh oknum yang tak dikenal saat bermain di alun-alun sekitar rumahnya. Itunya ceria berdarah. Jadi begitu dilihat sama istri saya, langsung saya lihat juga, ditanya, ini kenapa kok bisa sampai gini, ditendang kakak? Di mana? Di lapangan basket. Jadi pikir saya, ini kok sampai ditendang di lapangan basket, apa mereka masuk atau ketendang atau nggak ada? Langsung saya cari ke sana, ke lokasi kejadian. Saya minta ke ceria, mana yang nendang? Orang kayak gimana? Dia cuma ngejelasin orang pakai kacamata. Dari situ sementara di lapangan sendiri ternyata nggak ada. Tak tinggal diam, Isa pun langsung melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke pihak kepolisian. Ya ampun, ada-ada aja sih. Mas Isa, ceritain dong kronologinya hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Isa Bajaj dan juga Aden Bajaj di Pagi-Pagi Ambyar. Untuk yang pertama kita mau ke Isa Bajaj dulu. Anak umur berapa? Umur 4. Isa. Saya lupa nama. 4 tahun. 4 tahun. Itu kronologinya seperti apa? Dapat kekerasan dari orang yang tidak dikenal ya? Oh, tidak dikenal. Oke. Jadi kan kalau anak-anak saya itu kalau hari libur, Sabtu, Minggu, kemarin libur sekolah, libur lebaran kan, mereka selalu main di alun-alun. Kebetulan alun-alun itu deket sama warung. Kan saya sekarang pulang kampung punya usaha warung. Itu 50 meter lah dari alun-alun. Restoran, warung dari mana sih? Warung, Bu. Orang gede begitu, Warung. Jadi ya main lah, udah biasa mainnya. Dulu awal-awal emang saya temenin karena udah biasa mereka main. Itu bertiga sama kakaknya, cuma kakaknya posisinya jalan di depan. Tiba-tiba ceria tuh nangis teriak, kakaknya baru nengok lihat. Nah ngeliat, pas ngeliat ke belakang itu ada om-om yang berdiri di dekat ceria. Terus omnya itu cabut. Nah ceria nangis, diangkat sama Marley itu nama kakaknya. Di tadi yang ada bola-bola bundar itu loh di alun-alun. Kata-kata pertama yang diomong, omnya jahat gak minta maaf. Omnya jahat gak minta maaf. Umur 4 tahun ngomong gitu. Oke, kemudian? Ya, kemudian terus omnya itu pergi, Marley ngeliat juga Marley sampai sempet teriak, "Oi, kok gak minta maaf?" gitu. Ya, udah dari situ mau main ke dalam, ada perosotan gitu. Si Bob ngeliat itunya ceria berdarah, langsung diajak pulang. Oh, ya Allah.
Kan ke warung dekat. Jadi warung langsung ngadu kakaknya. Ayah, bunda, itunya ceria berdarah. Ya udah pas dicek bundanya. Itu bagian kemaluan maksudnya? Iya. Jadi dicek sama bundanya, selandarnya berdarah-darah. Hah? Astagfirullahaladzim. Makanya nggak ngerti itu. Iya. Saya juga nanya ke Isa itu kejadian gimana, kata dia nggak ada yang ngeliat, nggak ada, ini juga bingung juga, jadi gimana? Ya, jadi begitu ditanya itu kenapa, dia langsung bilang ditendang di alun-alun. Ditendang? Sama Om itu yang tidak dikenal? Iya. Oke. Langsung saya ajak, tunjukin orangnya mana. Jadi saya boncengan naik motor sama bini, dipeluk ke alun-alun sana. Ketemu? Nggak ketemu, orangnya nggak ada. Orangnya ini, yang ini. Bukan. Dia nggak ada. Dan terus, orang situ nggak ada yang lihat, Bu? nggak ada yang lihat, Bung. Oke. Terus akhirnya saya bawa pulang, bawa ke rumah sakit langsung. Emang sama dokter jaga, dilanjut ke dokter kandungan, emang ada robek di Astagfirullah. Lapor ke kantor polisi? Jumat paginya. Tapi begitu aku posting, Kamis malam itu pihak kepolisian datang untuk meminta kronologi cerita, tanya ke ceria, ke kakak-kakaknya. Ternyata kejadiannya bukan di lapangan basket, tapi di luar. Di trotoar. Ya. Berarti kalau udah lapor, visum juga berarti ya? Ya udah. Oke, terus ketika lapor ke pihak polisian, setelah itu diusut, apakah ketangkep gak ini orangnya? Iya, penyelidikan kan meruncing gitu loh orangnya ya. Tadi kan kakaknya ngeliat om itu ngejemput anak yang selesai main basket. Pakai warna baju ini, dia telusurin akhirnya ketemu om itu. Nah, sebelum pihak kepolisian ke tertuduh tersebut, pihak kepolisian main dulu ke warung, liatin foto ini bener nggak yang kalian lihat. Nah, itu hari Jumat malam. Pas polisi udah di situ, ternyata tertuduh ini udah ke warung, mau minta maaf. Oke. Karena berita udah viral. Lihat postingan. Iya, lihat postingan. Nah, dia nemuin saya di dapur. Kalau di ruangan utama warung itu ada beberapa bapak polisi. Dia minta maaf di situ karena saya juga takut, ini loh yang lukain anak saya, ini loh yang penyebab gini, saya takut emosi di dapur. Pak, udah Pak, mending jangan ngomong sama saya, langsung aja ke depan ada Pak polisi, saya bilang gitu. Saya takutnya malah macam-macam nih. Betul. Ngelihat dia, muka dia pertama kali, Emosi, ya kan? Anaknya digituin. Di dapur ada wajan, ada pisau segala macam, ya kan? Oke, lalu dia datang ke polisi Iya, yang lagi ke polisi, berkumpul. ya. Nah, langsung habis itu dibawa untuk penyelidikan. Ceritanya seperti itu. Oke. Iya, karena pasti kan di jalanan situ juga pasti banyak CCTV kan, Mas? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada CCTV. Justru itu. Padahal alun-alun ya? Iya. Tapi Ya harusnya Alhamdulillah tempat bisa ketemu ya. harusnya tempat-tempat kayak gitu ada Tempat-tempat kita ada CCTV. Oke. Setelah diamankan pihak kepolisian, akhirnya apa yang terjadi? Penyelidikan berapa hari segala macam, saya ditemuin lagi ke sana bahwa versi dari tertuduh ini dia melakukan itu karena ketidaksengajaan. Dia nggak melihat, nggak melihat anak saya. Jadi dia jalan buru-buru mau anaknya yang selesaitan basket tadi kan di ujung jalan. Dia buru-buru mau nyamperin anaknya itu, jadi nggak ngelihat anak saya, dan kena kakinya katanya. Nggak ngeliat bahwa dia sampai akhirnya menendang bagian kemaluan dan bahkan dia tidak melihat ada seorang anak yang jatuh dan nangis. Dan dia juga nggak nolongin saat itu. Oke. Dia tinggal. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Isa, boleh ditanggapi. Iya. Apa alasannya? Alasan Isa Bajaj cabut laporan kasus dugaan penganiayaan anak berakhir damai. Kenapa Mas Isa jadinya damai? Kenapa? Ya, jadi gini, dari pihak kepolisian juga, dari pihak berwajib itu bilang bahwasanya kurang bukti dan saksi bahwa kejadian itu emang ada unsur kesengajaan. Saya tidak ada itu. Ya karena nggak ada CCTV dan Nggak segala ada macam. CCTV, nggak ada orang yang mau menjadi saksi Iya. bahwa kejadian itu emang disengaja gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak luka di bagian kemaluannya, kemudian tidak ada saksi yang menyaksikan, itu dianggap bahwa tidak ada bukti yang kuat. Walaupun sudah secara visum memang ada robekan. Iya, Kan nggak ada. nggak ada. Tidak ada bukti. Kalau hasil visum gimana? Biasanya visum tadi yang ceritain. Yang itu.
Iya, maksudnya kan sudah ada hasil visum, tapi itu tidak dianggap bahwa dianggap bukti yang kurang. Kakaknya si Marle sama Bob kakaknya tuh lihat begitu ceria nangis, mereka nengok itu udah nggak ada kejadian, omnya tinggal pergi. Oh, berarti sebelumnya mereka tidak saling main ya, misah berarti ya? Enggak misah Bung, cuma jaraknya aja. Enggak, berarti si Bob sama Marle nggak lihat di belakang. Jadi begitu ceria nangis, mereka nengok, itu udah nggak ada kejadian, itu beneran apa? Ya namanya sesama anak kecil kan kadang nggak bisa memantau juga. Buat Isa, ketika akhirnya dianggap kurang bukti, Isa sebagai orang tua tuh gimana sih? Ya saya tetap nyari siapa sih yang mau nih kira-kira benar-benar ngeliat, tolonglah bantu, ayo lapor ke polisi menceritakan sesungguhnya. Oke, ini kan akhirnya kamu mencabut laporannya karena dianggap kurang bukti. Kalau kamu sebenarnya dalam hati sebenarnya pengen damai atau pengen lanjut terus? Ya kalau ada bukti dan saksi bahwa itu disengaja, ya siapa sih yang nggak mau terus anak digituin gitu. Ya karena saya kalah di bukti dan saksi itu karena nggak ada. Ya mungkin polisi juga ngasih tahu ya, kalau dilanjutkan juga percuma. Iya, tapi kalau saya buta hukum ya, cuman kalau secara visum ada bagian yang terluka, walaupun tidak ada saksi, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja kan? Kalau misalnya tidak ada yang menyaksikan tapi sudah terluka, kemudian ada bukti secara visum kan kayaknya agak gimana gitu ya? Iya, karena dia juga bilang dia nggak sengaja. Apalagi ada orang yang sudah mengaku bahwa dirinya sudah melukai anaknya kan? Dia mengakui kesalahan, mengakui minta maaf juga. Cuma dia nggak tahu dengan tabrakan itu mengakibatkan itu. Tapi nggak paham ya, buat barangkali Sobat Ambiar yang mengerti tentang hukum, mungkin barangkali bisa memberikan pendapat atau opininya bisa ke Instagramnya Isa Bajaj untuk bisa membantu ya. Tapi kondisi anak sekarang gimana? Itu kejadian kami sebelum maghrib. Dia nggak mau pipis sampai hari Jumat. Hari Jumat pipis pun dia teriak-teriak kayak sakit, orang sakit gitu. Aduh, diapain Mas kok sampai karena ada luka. Jadi dari Kamis, Jumat baru pipis sekali, Sabtu baru pipis agak normal, harus masih pegangan gemeter gitu. Itu benar kejadiannya cuma hanya ditendang. Kita nggak ada yang tahu itu dia mbak dia bersin. Kita nggak ada yang tahu. Tapi sekarang gimana keadaannya sehari ini? Sehari ini baik, dia udah normal, pipis juga udah normal, secara mental oke. Tapi si kecil mungkin dari hati ke hati sayang, kamu diapain gitu mungkin. Tetap dari pertama saya tanya sendiri sama dia, istri saya nanya, sama jawabannya anak kecil nggak. Saya mikir anak sumur segitu nggak akan inilah. Oke. Aden kan punya anak perempuan juga ya. Tanggapannya gimana sih? Saya pas tahu kejadian itu saya langsung WA dia. Usut sampai tuntas saya bilang. Saya kesel banget lah. Itu keponakan saya juga kan. Saya kesel banget, usut sampai tuntas. Pas dia bilang damai, loh kenapa? Saya bilang kok damai? Masalahnya di mana? Kenapa nggak diusut aja sampai tuntas? Ternyata bukti-buktinya nggak ada, CCTV juga ternyata di sana nggak ada. Padahal itu sebuah sarana umum ya. Harusnya ada CCTV yang bisa menopang itu semua, tapi ternyata nggak ada bukti-bukti, nggak ada, dan nggak ada saksi yang mau ngomong. Kan dia tanya-tanya, ini orang ini siapa kan gitu. Nggak ada tukang jualan pinggir-pinggir dekat itu, nggak ada tukang jualan. Nggak ada, katanya nggak ngelihat. Semuanya pada diem. Dia pelakunya juga ngomong begitu cepat, jadi langsung ditinggalin karena dia harus buru-buru. Anaknya udah di seberang itu, jadi dia nggak ngelihat ada luka atau apa, dia pikir ya biasa aja gitu. Oke, kalaupun memang ketidaksengajaan tapi menyebabkan seorang anak terluka apalagi di bagian kemaluannya, kami rasa sangat disayangkan sekali ya. Setidaknya, tapi si bapaknya itu udah tahu kalau terluka anak. Ya taunya mungkin dari media itu dan saya ceritain itu juga. Nggak ada sensori atau apalah itikat baik itu nggak? Nggak ada, maksudnya ya cuma basa-basi nggak ada, cuma minta maaf aja. Oke, minta maaf sudah dilakukan ya. Oh wow, ini membuat kita bertanya-tanya pastinya. Tapi kita berharap semoga kondisi anaknya Isa bisa pulih bukan hanya secara fisik tapi mental. Karena itu yang jauh lebih penting juga. Dan kita juga berharap semoga Sobat Ambiar yang punya anak-anak bisa mengawasi anak-anaknya. Dan juga diberikan pemahaman-pemahaman. Karena memang anak-anak ini kan tentunya juga perlu dikasih tahu pemahaman kalau misalnya ada orang tidak dikenal atau lebih berhati-hati ketika bermain di jalan. Tapi tetap saja pengawasan orang tua adalah yang paling utama ya. Itu yang paling penting. Tapi Isa sekarang tuh tadi bilang pulang kampung ya? Pulang kampung sekarang, ini tadi balik, sini baru sampai tadi pagi. Saya 2 tahun setengah di Magetan. Di Magetan? Oke, di Magetan ya. Kita kasih lihat ini ada satu artikel buat Isa Bajaj yang pulang kampung di Magetan. Isa Bajaj belum kepikiran pindah lagi ke Jakarta usai ibu meninggal. Ibu meninggal, mohon maaf, berpulang di tahun berapa? 2003 akhir. 2003? Iya, 2023 akhir kemarin. 2023. Jadi sempat nungguin sih, saya 2 tahun pulang itu emang sengaja ibu tiap
seminggu 2 kali harus cuci darah, Rabu sama Sabtu. Nah keadaannya ibu tuh udah drop, harus dari tempat tidur untuk ke mobil, terus dari mobil turun ke tempat cuci darah itu harus digotong. Sementara bapak tenaganya nggak ada, jadi saya harus gitu. Jadi alasan kenapa nggak balik lagi ke Jakarta tuh apa sebenarnya kalau sekarang? Kalau sekarang udah punya usaha warung di sana, anak-anak juga udah disekolahin di sana. Betah deh. Betah, terus ya masih ada tugas lagi, satu lagi saya harus berbakti sama bapak saya sendiri di rumah. Oh bapak masih ada? Oh bapak masih ada ya. Jadi ya kan tadi udah tua, udah sepuh gitu ya Mas ya. Jadi mau nggak mau Mas yang merawat di sana ya. Aden sebagai teman kerja nih, ngeliat keputusan temennya pulang kampung, belum balik-balik lagi ke Jakarta, kalau Aden gimana? Kita sih dukung aja. Saya sama Melki itu selalu mendukung Isa apapun beliau di sana, karena kita tahu pasti dia akan melakukan yang terbaik. Kalau soal keluarga, dia terbaik lah kalau untuk keluarganya. Apa aja pasti dibelain buat keluarganya gitu. Maksudnya kalau nanti kita ada kerjaan lagi, ya Isanya aja yang kesini, kan bisa pulang pergi. Sekarang transportasi udah banyak, bisa cepet, bisa pesawat, bisa apa lebih cepet. Kalau ada kerjaan di sini, kita bareng-bareng tetap akan kita jalanin. Tapi untuk tinggal di sana mungkin ya namanya kita anak berbakti kepada orang tua, ya kita nggak bisa. Yang utama ya Mas ya. Betul. Ya kayak sekarang ya kalau ada kerjaan, tawaran kerjaan diambil. Kalau kemarin kan fokus sama ibu, takutnya ditinggal. Padahal kan niatnya nungguin. Kalau saya tinggal malah di saat itu saya nggak bisa ya. Nah, sekarang baru mulai saya ambil lah kalau ada kerjaan. Jadi sempat ada dilema ya ketika ada tawaran pekerjaan sementara ibu sakit. Berat itu ya? Iya. Sama apa? Yang kenangan terakhir sama ibu itu, ibu tuh pengen punya seragam foto keluarga tuh loh, pakai baju yang warna senada. Kayak lebaran-lebaran ya kan? Ya Mas ya. Beliin tuh di Tanah Abang. Saya beliin sama istri saya buat seragam. Lebaran pertama mau dipakein, ibu di rumah sakit. Lebaran kemarin terakhir, ibu udah nggak ada, jadi belum kepake bajunya. Masih ada sampai sekarang ya? Masih ada. Tapi semangatnya kita harus acungi jempol karena bagaimanapun dia mendahului keluarga dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Sampai dengan sekarang pun walaupun ibu sudah berpulang tapi tetap prioritasnya adalah keluarga sang ayah yang harus dirawat. Pokoknya buat Isa pekerjaan apapun, rezeki dimanapun, karena buka warung ya sekarang ya kata di Magetan ya. Semoga rezekinya diberikan kelancaran. Termasuk juga buat seorang Aden yang ini juga membuat kita agak sedikit terkejut nih Sobat Ambiar. Apakah alasan Aden melakukan hal ini karena memang teman-temannya sudah jauh, nggak lagi dekat, termasuk Isa di Magetan. Kita mau kasih lihat kesibukan Aden sekarang ini. Malam ini kacamata baru turun semua, banyak yang bagus-bagus. Saksikan malam ini gua live, banyak kacamata yang nggak ada di tempat lain. Maksudnya kacamata kayak apa yang nggak ada di tempat lain? Kayak gimana coba? Bikin dari keramik tuh. Jadi kita main dunia thrifting. Thrifting. Thrifting tuh barang-barang second branded gitu. Jadi outlet gitulah ya. Betul. Kalau orangnya banyaknya sepatu ya. Dulu banyak sepatu. Saya kurang memahami kalau sepatu. Kalau kacamata saya lumayan memahami. Dari kecil keluarga saya banyak, bapak saya itu pecinta kacamata. Jadi saya lumayan memahami mengenai bridge, mengenai kacamata size, jenis-jenis kacamata. Karena memang favorit juga ya, Mas Aden. Favorit banget sama kacamata, favorit banget. Iya, saya suka Ray-Ban lah. Saya suka. Oke, jadi sekarang jualan kacamata online ya, thrifting ya? Yap. Yang pre-love, second hand gitu ya? Koleksi gitu ya? Itu koleksi punya sendiri atau punya orang? Awalnya saya jual barang-barang pre-love. Sepatu anak saya, ini kan gak dipakai nih sayang nih, bermerek semua. Saya jualin. Ada kacamata punya saya jualin. Abis nih, sampai sepatu abis, baju, jaket abis. Nggak pakai apa-apa kemarin kan? Ya, akhirnya kita live nggak pakai apa-apa, karena abis. Semua. Oh gitu. Akhirnya nyari itu barang. Akhirnya saya ketemu sama seseorang, ya alhamdulillah ditemuin sama orang ini. Ini orang ini, lo mau link apa? Dia punya semua linknya. Oke. Itu karena alasannya apakah karena memang pekerjaan di dunia hiburan sekarang berkurang jadi akhirnya melakukan
Salah satunya itu juga. Ya nggak apa-apa kan sambil nyambi-nyambi kan oke ya. Dalam satu hari bisa laku berapa kacamata? Pernah sehari itu paling banyak ya. Paling banyak bisa sampai 85 kacamata. Wow. Keuntungan dari satu kacamata bisa berapa? Nggak bisa ngomong kalau keuntungan. Kenapa? Karena kita main subsidi silang. Contoh misalnya kita punya kacamata sebenarnya bagus, tapi kalau saya kan emang apa adanya. Ada boxnya dapat, kita kasih box ya. Kalau nggak ada box. Oke, penghasilan sehari bisa berapa? Bersih. Berbicara angka. 5 sampai 10 juta. Oh. Kalau kayak gitu penghasilannya ya akan jualan ya Mas ya. Coba kalau gitu gimana? Kasih tahu sama kita dong, ajarin sama kita buat jualan. Ajarin dong kayak apa sehari sih? jualan ini dapat bersih. Coba kacamata yang beda yang ada di tempat lain kayak apa? Coba boleh silakan. Ini mah kacamata semua yang ada di tempat lain nih. Ya. Ceritanya lagi live mau jualan kacamata sama kaca nako ya. Itu telepon langsung kasih ada konvensi, maksudnya pas lagi jualan bisa Nggak ada. Kita izinin. Coba silakan. Ya. Aden. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini teman-teman kita akan jual kacamata second. Jadi buat teman-teman yang mau beli langsung aja di check out barangnya. Nanti ada keranjang, langsung aja masuk keranjang. Kalaupun enggak, langsung aja bawa ke Mimin kita. Tahu kan bawa Mimin itu artinya apa? Ya. Ada nomor wawanya. Ya. Kacamata di kita nggak ada di tempat lain. Kenapa? Kenapa? Ini sengaja kita borong semua kacamata yang ada di tempat lain sehingga di tempat lain nggak ada yang jual lagi. Yang tembus pada mana Pak? Ada yang tembus paku Pak. Oh Kak, ada yang nanya Kak, harganya berapa Kak? Oh, yang mana? Mas ini kacamatanya yang memang dijual. Yang ini sebenarnya nggak bagus teman-teman. Cuman yang pakai bagus. Dia ada minusnya, cuman kalau untuk pemakaian itu aman banget, nyaman. Kalau lu mau cari nyaman, lu dapat nyaman. Oh dia jujur. Pedagang yang jujur. Kalau di sini apa adanya. Kalau ini berapa harganya yang ini? Bagus banget kan? Ini kebalik. Kalau pakai kacamata nggak tebal. Kalau pakai kacamata biasa itu udah biasa. Kalau yang sekarang tuh lagi ngetren dibalik-balikin. Iya benar. Kalau yang kayak gini gitu, ini keren nggak tuh? Kayak gitu. Tapi kalau aku ngeliat di situ ada sepatu-sepatu ya. Ya, ada sepatu juga. Jadi Ini berapa Mas? Ini Mas berapa Mas? ini sepatu ini high heels. Dia ketinggiannya tinggi sekali. Bekas siapa itu? Itu punya Mas Aden nggak sih? Ini Jennifer Lopez. Oh Jennifer. Karen, ayo kita show. Yang ini mahal banget, soalnya yang ini punya artis. Siapa? Artisnya unik, yang kanan kakinya 37, yang kiri 39. Yang ini punya Pamela Sapitri yang sebentar lagi akan hadir di Pagi Pagi Ambiar. Yeay!